Jadi memang kalau saya lihat ya, kalau kita mau ngomong jujur nih, jujur belak-belakan, emangnya presiden nggak tahu kejahatan-kejahatan yang ada? Kalau saya aja bisa tahu bandar judi siapa, bandar prostitusi siapa, bandar mafia, tanah siapa, beliau juga pasti tahu. Karena intel beliau lebih banyak. Tapi pertanyaannya kenapa selama ini didiamkan loh? Karena dia juga tahu itu menjadi ladang bagi para oknum aparat penegak hukum, gitu loh. Jadi akhirnya tutup mata dia. Tutup mata. Daripada nanti mereka tagih uang APBN, ya lebih baik sudahlah cari uang sendiri. Inilah jeleknya Indonesia ini, mereka tuh mau hidup di dalam kemunafikan. Dan orang-orang yang pada diem adalah orang-orang yang merasa dirinya nyaman. Karena ketika hukum itu dijadikan satu dengan politik, dia sudah tidak lagi menjadi hukum yang adil, tetapi dia menjadi alat penguasa untuk repress masyarakat, sehingga kekuatan sudah bukan lagi demokrasi, tetapi diktatorship di situ. Itu yang harus hati-hati. Jadi ini garis lainnya ini nggak boleh di cross di situ. Kenapa pejabat-pejabatnya itu ketika pensiun selalu dapat reward? Padahal saya menganggap bahwa sejak reformasi belum ada pimpinan hukum kita yang berhasil membersihkan mafia itu ya. Ini mohon maaf ya, baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian. Tapi pemimpin-pemimpinnya selalu dapat reward. Paling kecil komisaris BUMN atau duta besar. Padahal menurut saya belum berhasil mereka menghilangkan budaya-budaya mafia itu ya. Gimana bro? Silakan. Jadi memang kalau saya lihat ya, kalau kita mau ngomong jujur nih, jujur belak-belakan, emangnya presiden nggak tahu kejahatan-kejahatan yang ada? Kalau saya aja bisa tahu bandar judi siapa, bandar prostitusi siapa, bandar mafia, tanah siapa, beliau juga pasti tahu. Karena intel beliau lebih banyak. Tapi pertanyaannya kenapa selama ini didiamkan loh? Karena dia juga tahu itu menjadi ladang bagi para oknum aparat penegak hukum. Gitu loh. Jadi akhirnya tutup mata dia. Tutup mata, Bang. Tutup mata. Daripada nanti mereka tagih uang APBN, ya lebih baik sudahlah cari uang sendiri. Inilah jeleknya Indonesia ini, mereka tuh mau hidup di dalam kemunafikan. Dan orang-orang yang pada diem adalah orang-orang yang merasa dirinya nyaman. Jadi maksudnya gini loh, ya udahlah, biarinlah orang mau misalnya kena judi gitu, jadi korban judi, ya kan, ya salah dia sendirilah, saya nggak rugi ini. Terus kalau misalnya ada polisi nyogok, nyuap, ya nggak apa-apa, saya bukan saya ini kok yang kena jadi korban. Nah itulah terjadi pembiaran. Karena kenapa? Golongan-golongan yang punya uang, yang nyaman itu, dia bisa nyogok, jadi dia bisa beli hukum. Jadi dia nggak merasakan. Jangan-jangan mereka mikir bisa bermalaikat juga, jangan-jangan. Yang terjadi memang seperti itu, dia merasanya seperti itu. Silakan, bro, silakan. Iya, jadi makanya pemerintah ini seperti itu, Bang. Saya pun ketika pertama kali jadi lawyer, makanya kenapa saya berbeda. Saya baru jadi lawyer ini, LQ ini baru 3 tahun. 3 tahun ya? Jujur ya, awal pertama kali saya buat, saya ikutin itu jalur kotor. Karena kenapa? Yang ada kayak gitu. Yang namanya saya jadi lawyer, pasti saya ngikutin senior. Ya kan? Senior, ini gimana nih misalnya bikin SIM. Udah bikin SIM gak usah ngantri. Kalau kamu ngantri bayar cuma yang 250.000, tes ntar bisa 7 kali 8 kali baru berhasil. Ya toh, kasih aja uang pelicin. Jadi langsung foto jadi bikin SIM misalnya. Oh ya udah kita foto jadilah ke Samsat misalnya. Tapi kalau bikin SIM itu jangan dijadikan contoh, bro, karena kayaknya hampir semuanya. Lah iya. Tapi lawyer gitu, yang misalnya harus sama Pak, lawyer harus bayar duit ke polisi, ke hakim,
ke jaksa gitu-gitu. Ini saya kasih contoh yang simpel karena orang kan nggak tahu cara jadi lawyer, Bang. Iya. Cara jadi lawyer pertama ini kan dia harus punya SIM lawyer. Iya, iya. Bukan surat izin mengemudi, tapi surat berita acara sumpah BAS. Iya. Abang tahu nggak, SIM BAS itu kalau biasanya itu kita ngikutin ujian dulu, ada pendidikannya. Ini sekarang udah nggak usah, Bang, bisa nembak sama kayak SIM. Iya, iya. Bayar 25 juta, sumpah. Sumpah ya. Sumpah, sisanya semua suratnya udah dibikin. Disumpahin itu berarti. Sisanya udah dibikinin. Ya oke lah, itu Di memang situ. ada apa sisi gelap kita ya. Jadi dari Gitu. pertama kali masuk, sistem administratifnya pun sudah dibikin manipulatif. Iya. Saya ikut di situ kan, kita ikutin harus tuh. Iya. Gimana sih caranya begini, oke. Terus gimana ketemu sidang misalnya, oh ya kamu kalau mau menang ini kasih polisi. Itu Iya. saya lakukan awal. Dalam kasus yang Allianz itu kan, itu orang sampai kaget kok direktur utama Allianz bisa jadi tersangka. Di Rut Allianz loh. Iya, iya, iya. Jadi tersangka, ya kan? Itu semua dari penyidik sampai di atas minta kasih jadi TSK. Oke. Jadi direktur utama Allianz aja bisa jadi TSK, Bang. Oke. Ya ini hal yang jamak diketahui publik. Betul. Tapi memang publik tidak pernah berani ngomong karena selalu kalau ngomong adalah pencemaran nama baik. Sekarang kalau pencemaran nama baik lumayan, itu cuma 4 tahun dan itu delik aduan. Tapi sekarang enggak lagi, bukan itu pasal yang digunakan. Menyebarkan berita bohong, ya kan? Betul. Bukan delik aduan dan kenanya 10 tahun untuk ancamannya. Iya. Atau paling tidak di bawah itu yaitu penyebaran kebencian berbau sara 6 tahun. Maka undang-undang itulah yang digunakan untuk menghadang atau menghalau orang-orang yang mau bersikap kritis, bro ya. Betul. Gitu. Anda nggak khawatir tuh dibegitukan? Nah itu yang saya bilang, Bang. Jadi awal pertama kali saya ngikutin arus. Iya. Karena kita melihat dunia melakukan itu, lawyer-lawyer lain seperti itu saya ikut. Tapi hati saya nggak bisa. Oke. Karena kenapa? Ketemulah saya dengan oknum aparat. Minta duit, udah kita kasih. Korban investasi bodong nih. Dia berharap keadilan. Iya. Polisi minta uang biar supaya jalan, kita kasih jalan ke timnya. Udah dikasih, ini nggak jalan, Bang. Tetap mau di SP3, ternyata lawan ngasih lebih gede. Iya. Jadi Oke. hal yang kayak begini kan Oke lah, melawan di moral saya gitu. Iya, itu hal yang memang kita semua ketahui. Tapi ini ada sobat era yang wanti-wanti, ya kan? Kemudian apa lagi? Apa ini? Ngeri-ngeri sedap kok Alvin. Awas, jangan sampai terpleset bicaranya. Soalnya lagi ditonton sama buzzer supaya terpleset supaya bisa dilaporin. jadi kadang-kadang aneh kita nih ya. Iya. Kita mau ngomong apa adanya dan based on fakta, ya kan? Dilaporin, ya kan? Media yang menyiarkan dianggap menyebarkan berita bohong. Ini mau apa negara ini ya? Tapi mudah-mudahan kasus Brigadir J ini bisa memberikan semacam pembelajaran bagi kita. Nah, tapi kita lihat pertanyaan dari sobat era sekalian karena nanti 30 menit boleh kita ganti yang lain. Tapi kalau misalnya sobat era sekalian pengen tanya lagi soal KM50 nggak apa-apa juga. Namanya kita bebas-bebas aja ya. Oke. Apa lagi ya? Ada bilang, Bang RH kenapa kalau pakai kaos kerahnya nggak dilipat? Nah, jadi make something different ya, in order to be remember. Distinktif ya. Ya distinktif ya kan. Jadi kalau kita mau diingat ya itu harus membuat sesuatu yang berbeda ya kan. Oke, ini kayak Eric Cantona ya kan. Eric Cantona orang selalu mengingat bukan gol Eric Cantona tapi bajunya yang diangkat. Padahal saya sendiri bukan tidak ada favorit dengan Eric Cantona ya. Mantep kok Alvin datang ke era. Aku udah nonton yang di channel oligarki. Itu channel apa itu ya? Kayaknya YouTuber receh gitu ya. Oke. Itu Bang Aldo ya. Oh, iya. Jangan dibilang receh. Dia sendiri yang menyebut diri dia mengatakan receh. Tapi Babe Aldo. Tadi saya pengen juga menduetkan dengan Babe Aldo. Biar ini bukan syarat ya. Biar satu Palembang, so-called orang bilang pribumi, satu Cina, satu Arab. Betul. Jadi saya tuh perpaduan mata sipit tapi badan hitam. Oke. Ada yang bilang begini.
usut tuntas KM 50 sangat menunggu ya. Semoga semakin banyak orang-orang baik yang mau menyuarakan kebenaran tanpa lihat cuan. Nah, itu yang penting ya. Kemudian Kolim ini luar biasa, haha, berani banget sebut nama-nama orang yang terlibat KM 50, berani banget sama Fadil Imran dan komplotan preman berpakaian Polri. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Jadi gini, kita tuh sebenarnya yang kita kritik adalah kekuasaan. Jadi kalau dalam hukum itu kan tadi ada prinsip equality before the law ya. Jadi kita lihat kekuasaan itu yang kemudian kita kritik. Kita tidak mengkritik orangnya tapi kekuasaannya ya. Kemudian ini ada lagi jin buang anak nih Bang Edi ya. Ada yang bilang pecinya keren ya. Saya agak bingung juga karena banyak banget yang ini terus dia jalan, jadi baru kita mau baca ini tiba-tiba udah jalan dia. Jadi thank you Ko Alvin dan Bang RH for the enlightenment. Awesome ya. Jadi dia bilang jadi pencerahan ya. Oke. Kemudian polis jahat ada dan pasti yang baik pun ada, namun hanya satu tidak mungkin berpisah, Rasuah dan kepolisian, begitu juga Sambo dan Ibu PC. Apa maksudnya ini? Artinya suap dan kepolisian itu seperti tidak bisa dipisahkan, seperti halnya Sambo dan Ibu PC ya, karena satu suami istri dan satu adalah sebuah fenomena yang jamak ya. Kemudian komplotan mulai panik karena kekuatan sudah dipreteli. Aman ya Ko Alvin, oke. Jangan ada lagi kadrun cebong, itu materi adu domba yang dihembuskan buzzer RP ya. Oke. Silakan Bro Alvin pada bagian pertama ini mungkin closing statement, sampaikan hal-hal yang belum disampaikan biar tidak penasaran ya. Iya, jadi orang kan banyak bertanya sama saya gitu loh. Kenapa sih kok berani banget katanya kan? Jadi gini, saya udah bilang berkali-kali di dalam setiap video saya ini tujuannya bukan mau mencemarkan nama baik, bukan mau melawan penguasa. Kenapa? Iya kan, kalau saya melawan penguasa adalah saya gulingkan mereka, saya jadi penguasa, saya rubah. Ini tidak. Kita ini memberikan kritik yang membangun supaya penguasa pemerintah, baik itu presiden, Kapolri, ya kan, dialah yang membenahi di situ loh. Tapi bagaimana mereka bisa tahu benahinya di mana kalau kita masyarakat diem aja? Ya kan, nah disinilah makanya kami bicara. Nah kalau bicara tentang dilaporin ITE atau dilaporin pencemaran nama baik, saya udah 20-an ada kali ya. Dan ternyata bukan cuma saya doang, tiba-tiba istri saya pun juga tiba-tiba dicekal sama Kapolres Jakarta Selatan toh. Tapi Tuhan nggak diem, tuh Kapolres malah dimasukin tempat khusus di situ. Yang Herdi ini ya, yang Budi Herdi. Budi Herdi ya kan. Padahal istri saya sama sekali nggak pernah ngomong di media, nggak pernah apa-apa kan. Nah ini loh makanya jadi tendensi namanya oknum dia berusaha menekan. Tapi saya bilang satu hal, nggak mungkin terjadi perubahan tanpa sacrifice, tanpa pengorbanan. Ya kita nggak ngomongin masuk korban harus masuk penjara ya, tapi minimal pengorbanan waktu, tenaga itu pasti harus ada. Ya jadi kalau teman-teman tidak ada yang mau berkorban, tidak akan terjadi perubahan kalau kita cuma ngomong-ngomong, cuma ngoceh-ngoceh aja gitu loh. Nah, we have to do something. Nah, mungkin bagi saya do somethingnya ini adalah saya speak out the truth about hukum. Nggak bisa hukum itu dijadikan satu dengan politik. Karena ketika hukum itu dijadikan satu dengan politik, dia sudah tidak lagi menjadi hukum yang adil, tetapi dia menjadi alat penguasa untuk repress masyarakat. Sehingga kekuatan sudah bukan lagi demokrasi, tetapi diktatorship di situ. Itu yang harus hati-hati. Jadi ini garis lainnya ini nggak boleh di cross di situ.